Pendahuluan. Yang terhormat Bapak Mamur SHMH selaku Hakim Pengawas dalam proses PKPU sementara Operasi Simpang Pinjam Sejahtera Bersama. Perkenalkan kami pada kesempatan ini selaku tim pengurus untuk menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai kondisi dan perkembangan proses PKPU semenjak operasi dinyatakan PKPU pada tanggal 24 Agustus 2020. Dasar penunjukan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus dan mengabulkan permohonan PKPU yang dimohonkan oleh PT Trisula Prima Agung dan Perseroan Komanditer Top Idio bersama-sama dengan kuasa hukumnya dari kantor Advokat Maden Siagian dan partner law firm terhadap operasi Simpang Pinjam Sejahtera Bersama melalui putusan PKPU sementara dengan amar sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh para pemohon PKPU terhadap operasi Simpang Pinjam Sejahtera Bersama. 2. Menetapkan PKPU sementara untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. 3. Menunjuk Saudara Mamur SHMH Hakim Jaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses PKPU. 4. Menunjuk dan mengangkat Saudara Arin Cahyadi Mulyana, Hilarion Wim Trihartono, Muhammad Amin Hamzah, Chandra Huta Barat selaku tim pengurus PKPU untuk termohon PKPU. 5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 6. Memerintahkan pengurus untuk memanggil pemohon PKPU selaku debitur dan para pemohon PKPU selaku kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan. 7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus akan ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban bayar utang ini berakhir. 8. Menangguhkan biaya PKPU saat ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai. Bahwa berdasarkan putusan PKPU sementara tersebut, debitur telah ditetapkan dalam keadaan PKPU sementara paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, dan sekaligus menunjuk Bapak Mamur SHMH selaku Hakim Pengawas serta mengangkat kami berempat sebagai tim pengurus. Ringkasan tugas-tugas yang telah dilakukan pengurus sejak putusan PKPU sementara. Yang pertama, pertemuan dengan Hakim Pengawas. Bahwa kami tim pengurus sudah bertemu dengan Hakim Pengawas pada Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Dari pertemuan tersebut, Hakim Pengawas telah mengeluarkan penetapan nomor 238 tertanggal 25 Agustus yang isinya nanti dapat dibaca. Kedua, pengumuman di surat kabar dan lembaran berita negara Republik Indonesia merujuk kepada ketentuan pasal 226 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban bayar utang. Maka tim pengurus telah mengumumkan putusan PKPU sementara serta panggilan undangan rapat persidangan perusahaan Majelis Hakim pada dua surat kabar harian dan berita negara Republik Indonesia, yaitu Surat Kabar Media Indonesia dan Harian Republika, keduanya tertanggal 27 Agustus 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 1 September 2020. Korespondensi. Sejak diangkat, tim pengurus telah melakukan korespondensi terhadap kreditur yang dikenal. Salah satunya adalah yang pertama, mengirimkan surat kepada debitur melalui surat nomor 003 tertanggal 25 Agustus 2020. 2. Mengirim surat kepada debitur melalui surat nomor 4 tertanggal 27 Agustus 2020. 3. Mengirimkan surat pada kreditur yang dikenal kantor pajak di mana debitur terdaftar sebagai wajib pajak serta institusi keuangan atau bank di mana debitur membuka rekening melalui surat 005, 006, 07 sampai 012 yang pada intinya masing-masing perihal surat tersebut adalah: yang pertama, pemberitahuan putusan PKPU terhadap operasi Simpang Pinjam Sejahtera Bersama serta akibat hukumnya secara umum. 2. Undangan rapat-rapat kreditur dan panggilan sidang permusyawaratan Majelis Hakim. 3. Pemberitahuan batas akhir pengajuan tagihan. 4. Permintaan agar institusi perbankan tidak mencairkan dana debitur kecuali mendapatkan persetujuan dari tim pengurus. Yang keempat, mengadakan pertemuan dengan debitur. Bahwa kami selaku tim pengurus telah mengadakan pertemuan dengan debitur pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 pukul 16 dengan menyampaikan terhadap operasi akibat hukum dari PKPU, dan kami juga sudah melampirkan ada dokumentasi foto-foto kami pertemuan dengan debitur. Yang kelima, mengadakan pertemuan dengan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM.
bahwa akibat PKPU ini kami juga sudah mengadakan audiensi dengan Kementerian Koperasi, khususnya di Deputi Bidang Pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2020 yang dihadiri oleh dari tim pengurus. Terima kasih dari saudara pengurus atau tim pengurus. Mungkin di dalam karena ini adalah pertemuan pertama, belum terlalu banyak yang kita akan bicarakan karena kita masih ada memberi kesempatan kepada kreditur untuk mengajukan tagihannya kepada pengurus berdasarkan laporan dari pengurus bahwa batas akhir pengajuan tagihan tersebut tanggal 14 September. Kemudian kita akan mengadakan rapat verifikasi tagihan di tanggal 28 September. Dan meskipun demikian, kami tetap mendengarkan masukan-masukan atau hal-hal yang dipandang perlu dari kita semua. Untuk pertama, beri kesempatan kepada kreditor pemohon apa ada pemikiran-pemikiran yang untuk lebih baiknya tidak ke depan atau bagaimana. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan. Terima kasih Bapak Pengawas. Kami dari karena pemohon dan sudah bicara juga dengan prinsipal bahwa prinsipnya kami sangat menghargai apabila di kemudian dari debitur bisa mengajukan satu proposal yang kira-kira kita mendoakan dan dapat diterima. Karena kemudian tadi bagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Pengurus bahwa pertemuan dengan kementerian juga menurut kami itu sangat bagus. Sehingga kalau model untuk penyelesaian seperti ini kita dapat satu penyelesaian. Mengingat jangka waktu yang tadi disebutkan itu 45 hari, itu menurut kami adalah satu yang sangat signifikan untuk kita bicarakan. Begitu kira-kira dari kami, dan kami sangat mendukung untuk bahwa perdamaian terhadap proses ini bisa dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kreditor pemohon. Dari teman kreditor, atau mungkin ada yang disampaikan, silakan. Terima kasih Pak. Pertama-tama saya ucapkan permintaan maaf melalui pengurus kepada kreditur oleh anggota bahwa kami akan kooperatif dalam proses PKPU ini. Apa-apa yang dibutuhkan kami siap memberikannya dan insya Allah dalam beberapa depan kami sedang merancang proposal pertama ini. Apa yang diharapkan oleh Pak Direktur, mudah-mudahan ini sebagai titik awal penggunaan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Dari yang tadi dari teman dari perwakilan kreditor lain ada yang disampaikan, Bapak yang tadi. Ada Pak. Silakan. Yang mewakili tadi ya, yang berbicara tadi ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Kami mewakili ada teman-teman yang kurang lebih 425 dari Pak untuk menanyakan apakah hari ini bisa langsung untuk mendaftarkan tagihannya kepada TPKPU, Pak. Mungkin itu dulu Pak pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, khusus yang dari teman ini, laporan dari pengurus bahwa pembukaan tagihannya sudah dibuka sejak seminggu yang lalu sampai dengan tanggal 14 September. Jadi ini masih terbuka waktunya Pak. Silakan dimasukkan tagihannya kepada pengurus. Saya kira demikian. Teman dari satu dulu dari belakang mungkin ada hal yang disampaikan. Kita belum masuk di materi ya, hanya pemikiran-pemikiran kita ke depan untuk lebih baik. Kalau hal-hal yang masuk materi kami tidak tanggapi. Baik Pak Hadir Ketua, kami mewakili debitur yang hadir di sini khususnya. Ya. Satu kata, uang kami kembali. Dan kami nanti pada saat sidang damai, kami pun sudah sepakat membuat list. Kami satu kata. Tidak ada lagi pelonggaran yang harus diberikan oleh KSP. Karena KSP sudah menjanjikan kami cukup lama. Oke. Intinya
Kami sepakat ini harus diselesaikan dan harus dibayar. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya. Baik, saya kira sudah cukup karena kita belum masuk ke. Perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa karena ini adalah proses PKPU, tentu aturan mainnya bukan dibuat oleh pengawas, bukan dibuat oleh pengurus, tetapi atau kita tunduk pada aturannya yang secara baku telah. Ya. Jadi selaku hakim pengawas, saya mengingatkan supaya teman-teman dari kreditor lain semua supaya mendaftarkan tagihannya sebelum batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan, supaya tidak terjadi lagi perselisihan mengenai adanya kreditor lain yang secara material mempunyai hak untuk mengajukan tagihan, tetapi diajukan di luar batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kami sampaikan bahwa PKPU ini ada tahapan-tahapannya, Pak. Ya, ada tahapan-tahapannya yang dibuat secara baku oleh undang-undang, sehingga apapun apapun yang kita hadapi harus melalui mekanisme yang telah diatur secara baku tersebut. Ya, mulai dari proposal verifikasi pengajuan tagihan, kemudian kita akan mengadakan verifikasi terhadap tagihan yang masuk, kemudian memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan proposal perdamaian, dan atas proposal perdamaian tersebut nanti akan diberikan kesempatan kepada para pihak, kepada kreditor untuk menanggapi proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur tersebut, apakah setuju atau tidak setuju dengan proposal perdamaian yang diajukan. Saya kira demikian pertemuan pada hari ini. Insya Allah Ada satu lagi. tanggal 28 September kita akan bertemu kembali. Kemudian hal-hal yang menyangkut, kalau ada hal yang dikoordinasikan dengan pengurus, silakan setelah pertemuan ini bisa diselesaikan lebih lanjut dengan pengurus kalau ada informasi-informasi, karena tugas kami sebagai pengawas sudah cukup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, walaupun hakim pengawas sudah menutup, namun kami masih berikan kesempatan 5 menit saja buat 5 orang untuk boleh mengajukan. Tapi ingat, kita tidak materi, tidak juga untuk menyudutkan pihak-pihak lain, tapi kami hanya untuk mempersilakan kepada para kreditur yang hadir ini untuk menanyakan mengenai proses PKPU. Izin Pak. Pak. Tim pengurus. Izin Pak. Saya sudah dijawab, sudah ditanggali perjanjian Ibu Fitri tanda tangan kepada saya itu sudah dipublik. Apakah itu berlaku atau tidak? Baik. Oke, akan kami bacakan, akan kami terangkan mengenai dampak PKPU bagi debitur maupun para kreditur secara umum. Tolong yang lain mendengarkan dengan sesama agar tidak ada berulang-ulang pertanyaannya. Yang pertama, keberlakuan keadaan PKPU. Dengan adanya putusan PKPU sementara tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 227, putusan PKPU berlaku sejak tanggal PKPU diucapkan. Pengurusan KSP Sejahtera Bersama setelah putusan PKPU diucapkan. Oke. Yang pertama, pengurusan terhadap seluruh harta KSP Sejahtera Bersama dilakukan oleh pengurus bersama-sama dengan kami selaku tim pengurus. 3. Perjanjian antara KSP dengan pihak lain. Perjanjian sewa menyewa berkaitan dengan hal tersebut yang mungkin dilakukan oleh debitur adalah pasal 251 yang menyatakan bahwa dalam hal debitur telah menyewa suatu benda, debitur dengan persetujuan tim pengawas dapat menghentikan perjanjian sewa dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan
sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat serta dengan mengindahkan jangka waktu menurut perjanjian atau menurut kelaziman. Dalam hal uang sewa telah dibayar di muka, perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah dibayar uang muka. Perjanjian lainnya, berdasarkan ketentuan pasal 249, dalam hal pada saat putusan PKPU diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada tim pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh tim pengurus dan pihak tersebut. Pembayaran utang KSP Sejahtera Bersama. Berdasarkan ketentuan pasal 245 Junto 242 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka selama berlangsungnya PKPU, debitur tidak dapat dipaksa membayar uang dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang yang harus ditangguhkan, kecuali pembayaran uang tersebut dilakukan kepada seluruh kreditor menurut perimbangan utang masing-masing. Pasal 245, pembayaran semua utang selain yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban bayar utang selama berlangsungnya PKPU tidak boleh dilakukan. Pasal 242, selama berlangsungnya penundaan kewajiban bayar utang, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan. Pembayaran yang boleh dilakukan oleh KSP Sejahtera Bersama. Pembayaran utang yang boleh dilakukan oleh debitur setelah diucapkan putusan PKPU sementara yang belum diumumkan untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan PKPU sementara, membebaskan pihak yang telah melakukan pembayaran terhadap harta debitur tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak tersebut telah mengetahui adanya putusan PKPU sementara. Dengan demikian, kewajiban pihak ketiga terhadap debitur tersebut akan dianggap telah selesai dan tim pengurus tidak memiliki hak untuk menagih pelunasan kewajiban tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 253. Berdasarkan hal tersebut, maka terhitung sejak tanggal putusan PKPU dibacakan, hanya tim pengurus yang berwenang bersama-sama debitur melakukan segala tindakan hukum. Oleh karenanya, seluruh transaksi yang mengatasnamakan debitur setelah putusan PKPU sementara diucapkan oleh majelis hakim tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari tim pengurus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat debitur. Mungkin itu secara garis besar untuk menjawab apakah harus dibayar atau tidak. Ya, sudah saya bacakan, tidak akan dibayar sampai akhirnya nanti kita menyepakati proposal perdamaian bagaimana tata cara pembayarannya. Mungkin satu kali pertanyaan lagi. Boleh yang hijau? Boleh yang hijau dulu. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada tim pengurus yang sudah menyelenggarakan kreditor. Kedua, saya menuntut pertanggungjawaban debitur yang menyatakan tadi ikut kooperatif. Kami ikut kooperatif dalam proses pengurusan PKPU ini, termasuk memberikan data-data nama-nama kreditur yang tercatat di dalam kooperasi ini. Jangan sampai tidak ada sedikit pun kreditur yang tidak tercatat di dalam kooperasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya berharap, saya mohon kepada tim pengurus juga dapat memberikan surat pemberitahuan pada seluruh data-data nama kreditur yang sudah diberikan tadi. Mengingat saya salah satu pasar kreditur belum mendapatkan surat pemberitahuan. Belum mendapatkan surat pemberitahuan mengenai jadwal-jadwal rapat kreditur ini. Saya hanya mengetahui dari website dari koperasi dan tetapi tidak disebutkan kantor tim pengurusnya di mana, alamatnya di mana, siapa pengurusnya. Hingga akhirnya saya mencari tahu melalui Google, dapatlah pemberitahuan pengumuman tersebut. Jadi saya harap baik tim pengurus maupun kreditur dapat bekerja sama dengan baik dan tidak merugikan kehilangan hak kami. Dan yang terakhir, terkait tadi pernyataan bahwa pengajuan tagihan sudah dapat diajukan, kami mohon penjelasan syarat-syarat kami dalam mengajukan tagihan ini apa saja yang harus kita tahu. Jangan sampai kita sudah datang ke kantor pengurus,
kita harus balik. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih, terus. Oke, pertama mengenai data, kami sudah meminta data tersebut kepada debitur. Mungkin dalam beberapa hari ini kami minta cepat-cepat ya Bu Pak datanya. Kedua, mengenai daftar data tersebut, kewenangan kami adalah hanya mengumumkan daftar tagihan tetap. Berarti hanya orang-orang yang mengajukan tagihan kepada kami lah yang akan diumumkan. Itu berdasarkan undang-undang. Ketiga, mengenai pengumuman atau daftar berdasarkan pengumuman PKPU berdasarkan undang-undang, pengumuman tersebut harus diumumkan di 2 surat kabar dan itu sudah kami lakukan. Mungkin Bapak sebagai advokat pun sudah tahu bahwa apabila sudah diumumkan di surat kabar berarti semua orang dianggap tahu berdasarkan hukum dan itu pun sudah didaftarkan di Berita Negara Republik Indonesia. Keempat, syarat-syarat pendaftaran. Saat ini kami menyadari bahwa anggota koperasi tersebar di seluruh Pulau Jawa. Kalau disuruh datang semua ke Jakarta, satu, kita ada protokol COVID, dua, itu membutuhkan ongkos dan biaya yang cukup besar. Untuk itu kami sudah membuka pendaftaran secara online. Jadi sampai kemarin-kemarin kita sudah ada beberapa orang yang mendaftar. Ya, websitenya adalah www.timpengurusksb.com. Mengenai tata cara pendaftaran, Ibu Bapak bisa lihat di sana. Mengenai alamat kami juga ada di sana. Mengenai nomor kontak kami juga ada di sana. Jadi, dan apabila Bapak dan Ibu masih ada yang bertanya apa itu PKPU, apa itu kreditur, di website tersebut juga ada. Silakan buka frequently. Jelas, kalau Bapak Ibu punya lawyer, ya silakan tanya ke lawyernya. Kalau masih kurang jelas juga, mungkin bisa baru tanya ke kami. Izin Pak Pengurus, Pak Pengurus, sebagai bentuk kooperatif kami akan memberikan beberapa dokumen yang nanti akan secara kalau memang sudah lengkap saya akan berikan secepatnya. Jadi Dokumennya apa aja? Bapak Ibu, kami akan melihat dokumennya, bukan para Bapak Ibu. Oke, menindaklanjuti tadi yang dibahas tadi mengenai pembayaran. Buat para kreditur, mulai sejak diucapkan putusan PKPU, kalau Bapak Ibu menuntut koperasi untuk membayar, tidak akan, karena berdasarkan undang-undang juga dilarang. Kalaupun mereka melakukannya, akan ada dampak konsekuensi baik secara perdata dan pidana yang akan kami lakukan terhadap pengurus koperasi. Jadi pengurus koperasi tidak akan dapat melakukan pembayaran apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah menyurati bank di mana rekening koperasi berada, itu sudah kami blokir. Jadi tidak akan bisa dilakukan oleh pengurus koperasi. Bu, itu kewenangannya ada di hakim pengawas, tetapi kalau nanti diminta itu dimungkinkan pernah kejadian kok bahwa pendaftaran tagihan ini diperpanjang, tapi kami minta kita kejar dulu tanggal 14. Pak, maaf Pak, Bu, ini ruangan dipakai oleh kreditur lain. Kami sekali Pak, Kami merasa kreditur, kami adalah anggota, yang gimana statusnya? Itu Pak. Mereka menuntut, tapi mereka koperasi, mereka bukan anggota. Kenapa anggota dilibatkan? Bapak bisa lihat itu ada di website Pak, Bapak silakan baca. Itu pertanyaan yang berulang dan itu sudah kami tulis. Silakan baca di website. Teknis nanti kita ngobrol di luar aja Pak ya. Ini kalau di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.